Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom Pak. Perkenalkan, nama saya Kolis Fakih Kurniawan dengan NIM 2024 51015. Di video ini saya bakal bahas tentang perbedaan antara synchronous programming dan asynchronous programming, beserta kelebihan dan kekurangannya juga, dan pengaplikasian dalam dunia nyata. Pertama itu konsep dasarnya. Pertama kita bahas dulu apa itu synchronous programming. Synchronous itu artinya berurutan. Jadi kalau ada beberapa baris kode, program bakal jalan satu persatu, tunggu baris sebelumnya selesai dulu baru lanjut ke berikutnya. Sedangkan asynchronous programming itu kebalikannya. Di sini program bisa jalan secara bersamaan atau tidak saling menunggu. Jadi ada proses yang butuh waktu lama, misalnya sambil ambil data dari internet. Program yang harus berhenti dulu, dia bisa lanjut ngerjain hal lain sambil nunggu hasilnya. Sekarang kita masuk ke live codingnya. Untuk contoh sinkronus. Di sini saya mengimport modul time, yaitu waktu. Terus print, nanti saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Mulai. Aduh, step 5. Coba kita tes running. Nah, ini sudah jadi ya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Import time ini mengimpor modul time bawaan Python yang berfungsi untuk mengatur waktu seperti delay, pengukuran waktu dan sebagainya. Sedangkan print di sini untuk mencetak output setelah kata print ini. Contoh kayak mulai. Print mulai berarti dia mencetak kata mulai. Sedangkan time sleep ini fungsi sleep membuat program berhenti sejenak selama 5 detik. Di sini karena saya memasukkan 5, jadi program berhenti sejenak selama 5 detik atau jeda selama 5 detik. Kalau print selesai ini sama seperti print mulai. Oke, sekarang kita masuk di contoh asynchronous. Contoh asynchronous. Nanti saya akan menjelaskan fungsi kodenya juga. Nah, itu juga jadi. Di sini saya akan menjelaskan baris per barisnya. Di sini saya menggunakan modul Asyncio. Jadi, untuk mengimpor modul ini kita menggunakan fungsi import, yaitu import terus kita masukkan nama modulnya, yaitu modul Asyncio.
Untuk menunjukkan fungsi ini adalah fungsi asyncio. Sedangkan async_def tugas itu kata kunci async menunjukkan bahwa fungsi ini adalah fungsi asinkronus. Artinya di dalam fungsi ini kita bisa menggunakan perintah await untuk menunggu sesuatu tanpa menghentikan seluruh program. Sedangkan print ini sama seperti yang awal. Sedangkan await asyncio titik sleep 3 ini mirip seperti time sleep, tapi tidak benar-benar menghentikan program utama. Jadi kalau ada fungsi lain yang perlu dijalankan, Python bisa mengerjakan sambil menunggu proses ini selesai. Sedangkan print juga sama, asyncio titik run tugas ini menjalankan fungsi tugas dengan sistem event loop dari asyncio. Event loop ini memungkinkan Python mengatur banyak tugas sekaligus tanpa saling menunggu. Sedangkan kesimpulannya yaitu sinkronus itu jalan satu per satu tapi bisa lambat, sedangkan asinkronus bisa paralel cepat tapi agak rumit. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya itu sinkronus itu sederhana, gampang dibaca dan didebug, sedangkan asinkronus lebih efisien untuk multitasking atau aplikasi real time. Contoh di dunia nyatanya itu contoh penggunaan asynchronous programming itu misalnya di aplikasi seperti YouTube, Instagram, atau web yang butuh ambil data dari API. Saat kamu buka aplikasi, datanya di load satu persatu tanpa bikin aplikasi itu hang. Sedangkan sinkronus itu lebih cocok untuk proses sederhana yang berurutan, misalnya perhitungan di aplikasi offline kayak kalkulator begitu. Ya itu saja dari saya mungkin penjelasan tentang sinkronus dan juga asynchronous programming, dan juga kelebihan, kekurangannya, contoh di dunia nyatanya, dan juga kesimpulannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Anjay.